Oke semuanya, selamat datang kembali di Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk belajar layaknya anak magang. Oke, jadi di video kali ini tuh Backend Magang bakal bahas ya. Ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyain ke saya, gitu. Terutama ketika saya lagi mentorship gitu. eh ini sering terjadi, yang nanya tuh kayak masih, jadi junior-junior atau bahkan kadang, kalau saya lagi mentorship di, perguruan tinggi gitu, mahasiswa-mahasiswa itu, sering nanya, tentang ini, bentar maaf, mata saya gatal nih, sorry. Kayaknya yang tanya tentang ini ya, kayak pertanyaan itu adalah ya, kapan sih kita pakai NoSQL? Bahkan waktu itu malah ada yang, nanya kayak, "Bagus mana nih, SQL sama NoSQL?" Nah, nggak gitu konsepnya ya, gitu. Intinya di dunia tech ini semua teknologi itu bagus asal tepat guna gitu loh. Kalau penggunaannya nggak tepat ya jadi nggak bagus. Ya gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau untuk menjawab ini ya ketika kapan sih kita harus pakai NoSQL? Kalau saya akan jawab dulu istilahnya kayak kapan kita sebenarnya belum perlu gitu pakai NoSQL. Pertama ya misalnya kayak orang baru belajar database gitu, terus udah ngelihat, "Wah, ini ada NoSQL nih lagi trending bla bla bla," langsung mau pakai, ya jangan. Mending pahamin dulu SQL-nya sampai mendetail, sampai dalam gitu. Terus misalnya ya, apa, "Ini pakai SQL tapi udah lambat ini anunya prosesnya," ya dicari dulu bottleneck-nya, jangan langsung menyimpulkan harus pakai NoSQL, nggak gitu mainnya gitu loh. Dicari dulu bottleneck-nya di mana, root cause-nya di mana, jangan-jangan bisa aja nih query-nya belum optimal, seperti itu. Jadi daripada mikirin pakai NoSQL, mending pikirin dulu query-nya udah optimal atau belum gitu loh. Nah, intinya gitu ya, ketika keadaannya seperti itu ya untuk jawaban saya ya nggak usah pakai dulu gitu. Nah, tapi kalau kita kembali nih ke pertanyaannya, kapan sih waktu yang tepat untuk pakai NoSQL? Oh ya, ini sebelumnya saya disclaim dulu untuk materinya ini saya agak tulis bahasa Inggris ya, karena, ya mau belajar bahasa Inggris juga sih gitu. Karena, apa, di ADP List ORG itu saya mentoring tuh kadang, mentinya itu orang dari luar negeri gitu kan. Cuma ya minimal tulisan dulu lah bisa lancar gitu bahasa Inggris. Kalau ngomong ya udah pasti belibet lah, kalian semua udah tahu. Oke, jadi kapan kita pakai NoSQL? Eee, kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau dari saya pribadi tuh saya bakal, pahamin dulu NoSQL ini yang mana yang mau dipakai. Karena seperti saya bilang tadi, semua tools itu bagus kalau tepat guna dan NoSQL ini ada macam-macam gitu loh. Nah, jadi kayak NoSQL ini nggak kayak SQL gitu yang ya jenisnya nggak beda-beda jauh gitu kan. NoSQL pun sama sebenarnya jenisnya juga nggak beda-beda jauh, tapi tujuannya beda-beda gitu loh. Nah, itu yang kita perlu tahu dulu. Ada berapa macam sih si NoSQL ini gitu kan. Nah, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya NoSQL itu ada macam-macam. Ini yang saya rangkum 3 hal yang mostly lah sering wirawiri gitu di dunia tech. Itu pertama tuh ada key value database, yang kedua tuh ada dokumen database, yang ketiga itu ada search engine database. Nah, untuk key value, dokumen, dan search engine database ini contohnya yang mostly juga sering nampang gitu di dunia industri gitu. Ini ada Redis, MongoDB, sama Elasticsearch. Untuk Redis ini sebenarnya saya udah jelasin di video saya sebelumnya gitu ya. Jadi kalau yang belum nonton ya boleh lah ya tolong ditonton video sebelumnya, itu di mana saya menggunakan Redis, ada contohnya, bisa di-clone gitu. Oke, kita masuk ke penjelasannya aja ya, nggak banyak cincong. Jadi Redis ini yang masuk di yang NoSQL yang sifatnya adalah key value database. Jadi datanya emang sesimpel ini gitu loh. Kalau lihat di gambar itu ya ini cuma ada key sama value-nya. Udah, dia nggak macem-macem, nggak ada fitur yang ribet-ribet lagi, pokoknya key value key value. Kalau kita mau masukin sesuatu ya kita masukin dia key-nya, value-nya apa. Kalau kita mau mencari sesuatu yang kita cari juga bukan value-nya, tapi key-nya gitu. Nanti key-nya apa, baru nanti value-nya keluar gitu. Jadi ini kayak kayak apa ya, kalau di tipe data atau struktur data gitu ya dia kayak map atau array gitu. Kalau array kan ya key-nya itu indeks array-nya, terus value-nya tuh ya isi array-nya itu. Kalau map tuh ya key itu ya key-nya si map-nya, yang value-nya tuh isi dari map-nya seperti itu. Mirip-mirip gitulah ya. Apa?
Ya berarti kalau tadi yang saya sebutkan kita cari data itu lewat key-nya, bukan cari dari value-nya ya. Key ini bisa dianggap ya kayak primary key gitulah gitu. Nah, apa, ketika ini model kan sesimpel ini gitu kan. Nah, si key value database ini juga mostly dia tuh berjalan itu di memori gitu loh, di RAM gitu. Jadi dia nggak di hard disk-nya gitu, nggak kayak misalnya relational database kita jalannya data itu disimpan di hard disk. Oh ini enggak, dia disimpan di memori gitu. Jadinya dia ini menawarkan kecepatan yang luar biasa gitu loh. Jadi ketika kebutuhannya kita itu adalah misalnya ada traffic tinggi dan kita butuh akses data yang cepat, ya ini pilihan yang cocok seperti itu. Kalau saya ulang ya, jadi pokoknya ini berguna ketika kita tuh dalam situasi di mana kecepatan pengaksesan data, ya, tuh di garis bawahi kecepatan pengaksesan data itu sangat penting gitu loh. Jadi kita bisa gunakan si key value database ini sebagai penyimpanan cache dari data yang sering diambil. Nah, itu contohnya udah ada di video sebelumnya, ya, bisa rekan-rekan tonton gimana sih saya pemakaiannya. Gitu ya. Jadi penggunaan key value database terutama di sini Redis ini contohnya kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita ke ini dokumen database. Nah, ini dokumen database ini yang terkenal juga yang sering wirawiri ini mostly MongoDB. Jadi di sini tuh dalam dokumen database itu data tuh disimpan dalam bentuk JSON seperti ini ya nih. ID, follower, bla 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 bentuknya JSON seperti ini yang dimana ini jadi sangat fleksibel gitu loh. Jadi kalau kita di database yang relasional gitu, misalnya di SQL itu kan ini mungkin udah join berapa table gitu. Misalnya ada utamanya kan dia ada user, terus di sini ada dia pasti akan join ke profile, terus dia ke followernya, terus dia ke addresses ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghindari proses join yang kompleks seperti itu, ya inilah kita pakai si dokumen database ini. Jadi yang tadinya itu kalau di relasional itu di SQL gitu kita harus join-join, kalau di sini data-data join-nya itu udah masuk sebagai embedded object gitu loh. Jadi kayak objek terpasang aja gini. Dan dia ini fleksibel banget ya untuk dokumen database ini dia fleksibel banget. Jadi kayak misalnya objek satu dan objek yang lain itu ya data gimana ngomongnya? Enaknya data aja lah, data satu dan data lainnya itu bisa beda gitu. Jadi misalnya bisa aja nih si Ads-nya ini di bagian yang pertama nih datanya dia integer gitu, yang selanjutnya dia nginputinnya string, itu nggak akan error dia nggak ada masalah di situ. Terus, apa namanya, kita juga bisa nambahin atribut macam-macam tuh, nggak harus sama ini atribut-atributnya. Bahkan misalnya, objeknya ini atribut yang berupa satu objek ini nih juga nggak mesti sama di data satu dengan data yang lain, bisa aja dia nggak ada gitu. Yang data lain ada, di sini nggak ada. Nah, kalau di SQL kan nggak bisa gitu. Intinya tuh istilahnya tuh rich dokumen lah kalau di sini tuh. Ya dokumennya tuh benar-benar fleksibel bisa macam-macam. Dan dia ini ya nggak join gitu loh. Ya misalnya ada yang nanya, tapi bisa bang saya pernah join, saya juga pernah gitu waktu saya pakai Laravel dulu di perusahaan saya tempat bekerja awal-awal karir itu ada. Di situ pakai kalau biasanya kan ada Laravel tuh ada Eloquent, saya pakai Moloquent tuh bisa join-join. Nah itu kasus di mana penggunaannya salah gitu loh. Jadi waktu itu emang owner-nya tuh terlalu keblinger ngebaca tentang NoSQL, MongoDB, dia paksa pakai. Nah yang apa, di mana penggunaan jadi nggak tepat ketika data itu benar-benar harus, apa namanya tuh, relationalnya banyak dan bahkan waktu itu datanya, pemrosesannya tuh harus ACID ya, ACID ya itu nanti kalian bisa cari tahu sendiri, karena saya belum mau bahas itu di sini. Jadi saya sifatnya transaksional gitu. Jadi kayak, apa ya, dia harus bisa di-commit ataupun rollback seperti itu. Nah, di sini nih, nggak bisa gitu. Bisa tapi gimana ya, tidak apa namanya, tidak se-powerful SQL. Pokoknya kaidahnya agak beda gitu. Sama kayak tadi bilang, "Bisa nih Bang, anunya, di-join-join." Bisa, ada. Di dokumen database ini cuma di MongoDB ini juga ada gitu. Nah, mode itu namanya lookup, tapi ya nggak seperti join pada SQL banget gitu loh. Jadi ya kalau kita masih join-join, masih harus berelasi sana sini, ya ngapain pakai ini, intinya gitu ya. Jadi, ketika kebutuhan kita adalah fleksibilitas data,
dan kita menghindari relation yang nggak penting gitu sebenarnya bisa dalam satu embedded object seperti ini ya ini baru kita pakai dokumen database gitu. Dia gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada ini search engine database. Nah, ini juga mostly yang sering wirawiri di dunia industri itu adalah ini si Elasticsearch. Kapan sih kita pakai si search engine database ini gitu ya? Ketika apa ya istilahnya tuh ngomong tuh kayak datanya tuh udah gede banget, bukan gede, udah banyak lah. Jadi gede itu maksudnya penyimpanan ya, ya data yang disimpan tuh udah banyak gitu loh, kayak udah bergiga-giga gitu, bukan sekedar 1 2 giga gitu, tapi kayak udah di atas itu gitu, 5 giga, 10 giga, atau bahkan udah 1 tera, atau bahkan petabyte gitu. Nah, itu baru nih kita pakai search engine database. Kenapa sih? Karena, data itu banyak dan biasanya misalnya gini, kasus keduanya selain datanya itu udah banyak gitu ya, misalnya ada nih satu fitur yang paling ngeselin itu, simple tapi buat saya ini nyebelin itu, yaitu apa? Filter. Kadang tuh misalnya di tampilan web kita nih ada banyak kolom gitu kan, terus si user nih pengen ini bisa difilter semua gitu, bisa disesuaikan, preferensinya. Nah, itu kalau kita misalkan dari untuk memfilter semua kolom itu taruhlah ada 10 kolom atau misalnya jangan usah 10 lah, 5 aja, misalnya 5 kolom tuh difilter gitu. Itu udah ribet loh bikinnya, karena apa? Kita kan, harus memfilter itu semua. Terus prosesnya, ketika kita melakukan filter seperti itu, kita nggak mungkin menghindari like query gitu loh. Nah, like query ini ya lambat gitu, slow gitu. Akan bikin proses kita jadi, lambat gitu kan. Nah, misalnya ada, yang ngomong gini, "Ya Bang, berarti kita bikin indexing aja." Iya bisa. Bisa kita bikin indexing kalau cuma 1 2 kolom gitu. Tapi kalau 5 sampai 10 atau bahkan 20 kolom, taruhlah 5 tadi aja, berarti kan kita harus indexing tiap kolom-kolomnya. Baru nanti kita indexing lagi tiap kombinasi kolomnya. Jadi udah indexing kolom 1 sampai 5, kita indexing lagi kombinasi kolomnya. Misalnya 12, 13, 24, 25. Nah, seterusnya itu kombinasi harus kita bikin. Ya, semakin banyak indexing kan kekurangannya adalah semakin lambat nanti proses insert dan update-nya. Nah, itu yang kita hindari seperti itu. Jadi ketika kita udah berurusan dengan apa namanya, filtering yang ribet seperti itu, terus data kita juga udah banyak. Nah, ketika datanya banyak tadi, ketika kita melakukan filtering yang banyak juga dan akhirnya melakukan like query itu tadi, kan dia akhirnya akan terjadi, full table scan gitu ya. Kalau datanya cuma 10.000 mungkin belum banyak, tapi kalau datanya udah ratusan ribu bahkan jutaan ya mau sampai kapan dia full table scan gitu loh. Di sini kita baru pakai si search engine database ini gitu loh. Karena si search, engine database ini dia ada auto indexing-nya, terus juga, apa namanya tuh, dia itu apa ya istilahnya ini saya agak lupa nih. Ada text analyzing-nya gitu loh, ada text analyzing-nya, ada tokenizer-nya, seperti itu. Terus juga ada nih bentar, saya agak-agak lupa. Apalagi sih satu tuh, tokenizer udah saya sebut tadi ya. Mmm, ya similarity ya, saya hampir lupa tuh similarity. Jadi kayak misalnya kalau kita pencarian itu kita input misalnya, apa ya enaknya contohnya, misalnya, mmm, apa sih enaknya contohnya? Misalnya kita input mobil gitu ya, yang kita mau kita cari itu mobil tapi kita inputnya Mibol gitu. Nah dia tuh, ada fiturnya untuk similarity jadi dia bisa benerin lah itu, dia bisa tahu yang kita cari itu mobil gitu, bukan Mibol gitu. Nah ini saya nggak akan jelasin detailnya ya kayak Bang saya untuk, tokenizer tadi, text analysis, atau, similarity dan tokenizer tadi ya, cuma ya intinya aja lah. Oh ya, kalau tokenizer-nya belum saya jelasin. Tokenizer itu ya dia bisa datanya itu kayak di-chunking gitu loh, dipotong-potong, jadinya tuh pencariannya tuh bakal lebih, apa ya, istilahnya bisa lebih cepet lah, intinya seperti itu. Itu udah otomatis ada di si, search engine database ini gitu. Mhm. Iya si text analysis juga belum saya jelasin, sorry saya lupa. Kalau text analysis itu kayak misalnya kalau kita, apa namanya, pencarian itu kayak ke email gitu. Email kan misalnya ada
Kalau nama saya sendiri saya Jody dot apa gitu kan, Jody dot magang. Nah, atau backend dot magang emailnya gitu. Nah, itu kan si posisi si titik itu kan kita nggak tahu di mana gitu loh. Apa kita mau misalnya backend dot magang terus kita cari back terus kita pakai like query kasih apa namanya persen terus titik gitu kan itu nggak kayak juga gitu loh. Nah, kalau si tag analisis dari search engine database ini dia udah cater itu. Intinya seperti itu. Dan apa? Ini kan contoh data si apa namanya bentuk si search engine database ini datanya juga sama dengan dokumen database bentuknya JSON seperti ini. Jadi ini kan seperti ini nih contoh. Biasanya ini saya juga pernah kasusnya itu yang di pekerjaan saya pakainya ini ketika ya untuk kayak proses booking hotel gini. Jadi kayak pencarian booking room ini datanya seperti ini kan. Jadi ada hotel ID-nya, roomnya ada apa aja, reviewnya gimana. Datanya udah embedded object seperti ini. Dah proses filteringnya itu kan misalnya pencarian seperti ini ya. Ini ada di slide selanjutnya. Nah, ini misalnya gini nih, kayak kita nyari semua hotel yang atau semua hotel yang ada di lokasi yang mana, atau misalnya room yang availability-nya true. Nah, kira-kira gitu nih. Ini cara kita filternya tinggal seperti ini gitu loh. Jadi nggak ribet ya penggunaannya gitu. Kalau untuk mesinnya kayak Mas, Bull ini apa, ini saya nggak jelasin sekarang ya, karena konsepnya lagi apa temanya nggak jelasin ini detail, cuma jelasin kapan pakai NoSQL. Jadinya gini nih, kita nggak perlu pakai where, terus where like, seperti like query, kita cukup masukin seperti ini aja untuk filteringnya. Jadi intinya ketika kita data udah banyak, terus kita butuh filter yang cukup ribet, atau istilah kita juga butuh full text search gitu ya, di situ kita baru pakai Elasticsearch gitu ya. Oke, oh ya ada yang saya agak lupa. Elasticsearch ini sendiri cuma dia tuh datanya itu, apa ya, untuk konsistensi dia agak kurang ya, itu yang jangan lupa. Jadi kayak nggak bisa nih kita ketika kita masukin data, itu terus kita langsung get, itu dia langsung nampil nggak bisa, dia butuh beberapa waktu gitu. Karena dia itu, istilahnya nggak real time lah datanya itu masuk, karena dia masukin data itu atau kalau umumnya saya tahu ya mostly kita menyebutnya kalau di, Elasticsearch itu ataupun di search engine database itu saat kita masukin data itu namanya proses indexing itu dia akan jalan secara asinkronus gitu loh. Jadi dia dan apa, dia juga butuh proses untuk melakukan, sampai data itu bisa di-get ya, karena kan ya itu tadi dia ada supaya bisa teks analisnya jalan, dia proses indexing-nya ini ya agak panjang gitu, jadi dia nggak real time. Ya misalkan, kalau kamu langsung apa, misalnya gini, kalau rekan-rekan tuh bikin data produk, terus dimasukin, terus habis di-insert dia langsung di-get, nah itu nggak akan langsung keluar gitu loh. Jadi kalau maunya misalnya penggunaannya, "Oh ini kalau untuk, pencarian produknya saya mau pakai Elasticsearch," ya itu di-combine. Jadi di-combine, data pertama ditaruh di SQL dulu, data itunya supaya dia konsistensinya bisa, jalan. Jadi ketika di-insert dia langsung dapat. Nah, kalau untuk pencariannya nanti itu ya bisa untuk prosesnya itu datanya diduplikasi tuh dari produknya itu ke dalam Elasticsearch, seperti itu caranya ya. Nah, jadi pokoknya gini, ketika ditanya kapan pakai NoSQL, kalau saya akan tanya balik lagi adalah maksudnya, kasus seperti apa nih yang mau diselesaikan sama NoSQL. Jadi kita bisa pilah-pilih gitu database-nya yang mana. Nah, kalau kita ngomongin, dalam pemilihan database itu ya ada juga kaidah yang bisa kita pahami ya, pelajari dan pahami sebelum kita milah-milah database, yaitu namanya itu adalah teorema CAP gitu, CAP theorem, CAP theorema ya gitulah. Intinya itu CAP itu adalah singkatan ya dari C-nya itu konsistensi, A itu availability, P itu partition tolerant. Nah nah kalau konsistensi itu ya, apa namanya, data itu harus mampu istilahnya memberikan, data terbaru setelah operasi insert ataupun modifikasi data itu berhasil dilakukan gitu. Nah itu yang tadi saya bilang konsistensi tentang Elasticsearch tadi. Nah Elasticsearch itu tadi nggak punya ya, udah saya sebut. Jadi intinya itu data harus tersedia secara konsisten itu
segera setelah dirubah ya. Yang kedua itu adalah availability. Jadi data itu harus, apa enak itu, responsif bilangnya, responsif terhadap semua request yang masuk gitu. Jadi, database itu harus dapat diakses, dan istilahnya memberikan layanannya gitu kan. Meskipun, ada gangguan nih di infrastruktur tuh kayak misalnya, jaringan servernya gitu atau, salah satu node di server database kita mati gitu. Itu yang dimaksud availability. Terus yang terakhir itu adalah partition tolerant. Jadi, mmm, apa sih analoginya nih, pokoknya sih datanya tuh, database ini tuh harus dapat berfungsi lah secara, continuously gitu loh, secara terus-menerus bahkan tuh kalau misalnya, saat terjadi, apa ya bilangnya tuh, kita terjadi partisi gitu atau ada istilahnya pemisahan dalam infrastruktur gitu loh. Atau ya, eee, hampir mirip yang tadi juga dia kayak terputusnya, jaringan juga gitu loh, dari beberapa node server kita misalnya seperti itu. Nah, dengan, si CAP teori Ma ini umumnya itu setiap database itu dia itu, cuma menganut 2 aspek ini aja dari CAP ini. Jadi yang, saya belum tahu ya sejauh ini Moses belum nemu nih saya, apa, Mostly itu dia cuma pakai 2 setiap database itu, database engine itu dia cuma pakai 2 aspek ini aja. Belum nemu nih saya ada yang 3. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang tahu yang bisa mau cakup semua aspek ini, boleh juga nih di-share ya. Jadi misalnya gini ya, kayak si SQL, Relational Database pada umumnya, di sini saya ambil gambarnya Postgre doang lah ya, biar nggak terlalu banyak ambil gambar. Dia sini menganut konsistensi dan availability. Kalau apa namanya, si search engine tadi, itu si Elasticsearch, itu dia menganut untuk availability dan partition tolerance-nya. Jadi dia seperti saya udah sebut tadi, dia nggak real time, jadi data nggak konsisten. Dan kalau untuk si key value database, itu dia umumnya menganut konsistensi dan partition tolerance. Jadi si yang relasional, SQL itu biasanya CA, kalau si search engine database itu biasanya AP, kalau yang si key value itu CP, kira-kira seperti itu. Oke sih ya, kira-kira itu aja dari saya. Jadi, apa, setelah mempelajari ini ya prinsip-prinsipnya tadi kayak Cap Theorema ini, terus, kegunaan masing-masing dari si database NoSQL yang ada macam-macam tadi ya, itu kita baru nih, kita bisa buat keputusan lah yang lebih bijak gitu, kayak kapan harus pakai NoSQL dan NoSQL-nya itu apa yang perlu dipakai, seperti itu. Jadi, ya kira-kira gitu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kadang ya emang banyak belibet, kadang saya juga nge-blank, karena emang gimana ya, nggak tahu kalau ngomong tiba-tiba di depan kayak gini tuh saya sering banget nge-blank, jangankan gini ya, interview juga saya biasanya nge-blank. Oke, kira-kira itu aja dari saya, ya terima kasih untuk support-nya, ya saya mohon untuk support terus Backend Magang, like, share, dan subscribe, biar saya semakin semangat buat konten-konten yang lainnya. Oke, ya udah gitu aja, terima kasih, salam Backend Magang.